Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kuulangi salam sekali lagi, semoga kita semangat. Enggak nyambung ya, lupa cair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saking groginya Ustaz melihat anak-anak SMA unggul yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik kan. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadar rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa habibuh. Allahumma al-ayah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati kana ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari yang cerah ini kita telah dapat berkumpul di aula SMA Unggul Subulus Salam dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ahli sahabat sekalian yang telah berjuang sehingga sampailah Islam kepada kita saat sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Unggul Subulus Salam, kemudian juga seluruh dewan guru, staf yang saya muliakan, kemudian juga tamu undangan, siswa-siswi SMA Unggul yang saya banggakan. Jadi kami sama beliau ini adalah rekan, yaitu satu jabatan dulu ya kan. Beliau di swasta, saya di swasta. Beliau di SMA Minhajus Salam, saya di SMA Plus Muhammadiyah ya kan. Jadi kepala-kepala juga gitu kan. Jadi beliau ini adalah seorang ustadz ya kan. Sehingga tidak kalah ustadz itu bisa unggul, membawa SMA Unggul ke tingkat nasional. Dan alhamdulillah saya dengar ada yang sudah hafal 16 juz. Tunjuk tangan, mana orangnya? Ada yang 15 juz, ada yang 5 juz. Mana orang yang sudah hafiz? InsyaAllah tahun depan ini ada peluang untuk kuliah ke Turki ya. Kalian akan melihat di sana bagaimana yaitu kehebatan Islam di Cordoba dan sebagainya ya. Saya bilang sama Pak Kepala tadi, InsyaAllah Pak 6 bulan kita terpa untuk bahasa Arab, siap untuk tes ke Timur Tengah. Siap anak-anak sekalian? Ya. Lemah kalian laki-laki ini, kalah sama cewek. Jadi ini adalah suatu kolaborasi bagaimana Islam dan modern ya. Ini adalah sesuatu yang telah diasaskan bahwa Islam itu tidak berkemajuan zaman dan juga tidak berkemunduran zaman, tapi Islam itu adalah menyelaraskan antara kemajuan dan kemunduran zaman. Maka dalam hal itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada awalnya adalah beliau sebagai manusia yang dilahirkan oleh ibundanya, merupakan gift dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau kecil di Makkah, terpelihara dari segala perbuatan jahiliyah. Yang paling mulia adalah akhlakul karimah. Sehingga beliau ini anak-anak rahimakumullah,
ketika dia berumur 14 tahun sudah dijuluki dengan Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Orang yang sangat terpercaya. Tidak ada orang yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu terjadi perpecahan, peperangan di antara suku Quraisy dan suku lainnya untuk meletakkan Hajar Aswad di tempat semula. Terjadi banjir besar, Ka'bah hancur pada waktu itu. Lalu suku Quraisy mengatakan kami lebih berhak untuk meletakkannya. Yang lain mengatakan kami lebih berhak untuk meletakkannya. Nabi Muhammad baru berumuran seumur jagung. Umurnya berapa? 14 tahun. Umuran SMP. Nabi tunjuk tangan. Wahai kaumku, saya punya ide. Siapa yang duluan masuk ke Ka'bah besok, ke Masjidil Haram, dialah yang akan meletakkan yaitu batu Hajar Aswad tersebut. Lalu mereka menerima. Gerangannya terjadi anak-anak rahimakumullah. Nah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal fajr, demi waktu subuh. Jadi kalau kalian mau sukses, maka subuh itu haruslah bangun cepat. Jangan bangunnya jam 7. Ya, itu ayam sudah diambilnya rezeki kita. Kalau istilah orang zaman dulu, terlambat bangun rezeki dipatok ayam. Apalagi burung, apalagi manusia. Jadi haruslah kita bangun pagi. Ketika Nabi bangun awal, lalu dipersilakan untuk meletakkan batu Hajar Aswad. Rasulullah bukan orang yang egois, bukan orang yang mau menang sendiri. Wahai para pemuka-pemuka Quraisy, tolong pegang masing-masing, yaitu ujung dari kain tempat Hajar Aswad. Suku Quraisy satu sudut, suku yang lain satu ujung kain, 4, sehingga mereka membawanya, lalu diambil dengan tangan beliau yang mulia, diletakkan pada Ka'bah, sehingga selesai yaitu perpecahan. Umurnya berapa? 14 tahun, masih SMP, masih SMP. Disitulah nampak kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika berumur 25 tahun, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbisnis. Ya, Rasulullah itu bukan kerja setelah nanti umur sekian, enggak, tapi beliau bekerja sebagai pembisnis untuk membawa dagangan Siti Khadijah radhiyallahu an. Kemana dibawanya? Ke Palestina. Selalu dia berhasil, sukses, beruntung, sehingga Rasulullah sudah menjadi orang kaya. Naksirlah Khadijah kepada Nabi Muhammad, ya. Umur Nabi berapa? 25. Umur Khadijah berapa? Janda kaya. Kalian mau sama janda? Kaya, cantik. Untuk apa PC, ya kan? Walaupun gadis itu. Ini candaan, ya kan? Jadi bapak-bapak, kepala sekolah dan juga seluruh anak-anak rahimakumullah, naksirlah seorang janda kepada Rasulullah SAW. Lalu dibisikkanlah oleh yaitu pembantu Siti Khadijah menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Janda dulu baru dapat gadis. Umur berapa gadis dia dapat? Umur 9 tahun. Aisyah dinikahi Rasulullah umur 9 tahun. Janda dulu baru gadis. Kalau kami dengan Pak Kepala Sekolah, gadis dulu baru janda, kan? Enggak, baru satu gitu, satu baru kan, belum 2 gitu Pak, ya. Enggak. Jadi insya Allah cukup satu ibu-ibu, ya. Jangan apa ini, nanti marah ibu-ibu sama kami sama Pak Kepala ini. Cukup satu insya Allah, ya. Candaan itu. Anak-anak rahimakumullah,
Ketika itu mahar nikah Rasulullah 20 ekor onta. 20 kali 25 juta, berapa uangnya? Hampir setengah miliar. Kalau kalian mau mahar tinggi, maka dari sekarang jadilah orang hebat. Jangan tamat SMA unggul ini langsung nikah, ya. Dapat apa? Petani, kerjanya ke sawah. Tapi tanamlah cita-cita itu setinggi bintang di langit. Kalau hari ini Bapak kepala sekolah SMA unggul, S2, kalian harus S3. Jangan jadi es krim. Kalau es krim itu sekali makan habis. Apalagi es teler, sekali makan teler. Tapi jadilah S3, ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang berilman dan orang-orang berilmu dengan derajat yang paling tinggi. Jadi dengan ilmu pengetahuan, anak-anak sekalian, ya, raih prestasimu. Ada yang di bidang fisika, biologi, matematika, bahasa Inggris, bahasa Arab. Alhamdulillah, semuanya anak-anak di sini ada hafalan Al-Quran, di dadanya Al-Quran. Kemana pergi ada hafalan Quran, ya. Walaupun jurusannya jurusan umum. Kalau ada yang hafal Al-Quran 30 juz, insya Allah UI menerima kalian beasiswa 100%. Ada yang mau? Tunjuk tangan. Sedikit kali yang maunya. Jadi begitulah anak-anak sekalian, prestasi pada zaman sekarang ini merupakan sebuah, yaitu perhatian besar, dari pemerintah. Anak-anak siswa-siswi SMA Unggul rahimakumullah, ketika beliau berumur 40 tahun, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul. Umurnya berapa? 40 tahun. Umurnya 40 tahun diangkat menjadi rasul. Ayat yang pertama turun surah apa? Surah Al-A'raf. Coba baca. 100 itu anak-anak. Mantap. Itulah ayat 5 ayat itu. Allah menurunkan ayat yang pertama adalah Iqra. Apa arti Iqra? Baca. Ilmu literasi. Allah tidak memerintahkan salat, tidak memerintahkan puasa. Ayat yang pertama turun adalah Iqra, baca. Maka kalau kalian ingin sukses, ingin berhasil, banyak membaca. Jangan banyak yaitu main Facebook, ya, tapi harus banyak membaca. Itu Google itu kalian bisa mentranslate. Nggak bisa bahasa Inggris, bisa ditranslate. Nggak bisa bahasa Jerman, bisa ditranslate. Nggak bisa bahasa Arab, bisa ditranslate. Apa yang tidak bisa kita buka di Google. Itu guru kedua, ya, setelah membaca buku dan guru. Anak-anak rahimakumullah, maka bagi orang-orang yang ingin sukses, maka hormatilah guru. Kenapa? Karena guru inilah profesi yang mulia.
guru boleh meninggal, guru boleh pensiun, tetapi ilmunya mengalir menjadi amal jariah sampai hari kiamat. Ini Pak Kepala Sekolah kita ini sudah ribuan muridnya dari Minhajus Salam. Ada yang sudah menjadi ustadz, ada yang sedang kuliah, mengalir ilmunya itu sampai hari kiamat. Begitulah guru-guru yang ada di SMA Unggul ini. Jangan merasa remeh, merasa lemah menjadi guru Bapak Ibu rahimakumullah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gurunya adalah malaikat Jibril. Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la summa dana fatadalla. Jadi diajarkan oleh yang maha kuat, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Ketika Rasulullah menerima wahyu, berdakwah secara yaitu rahasia, berdakwah secara diam-diam. Kenapa? Karena kalau tahu orang Quraisy Rasulullah berdakwah, dipenggal kepalanya. Kalau tahu orang-orang kafir pada waktu itu, dibunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah dakwah pada zaman dulu, anak-anak rahimakumullah ya. Sehingga sampai 3 tahun Rasulullah melaksanakan yaitu dakwah secara rahasia, lalu turunlah ayat ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muzammil atau al-mudassir, ya ayyuhal muddathir qum fa'al wa rabbaka wa thiyabaka fattahir. Wahai orang yang sedang berselimut, bangunlah. Wa anzil ashiratakal aqrabin. Ya Muhammad, beri peringatan kepada kerabat-kerabatmu ya Muhammad. Pada waktu itu anak-anak rahimakumullah, Nabi Muhammad sudah mulai berdakwah terang-terangan. Dia berdiri di atas bukit Jabal Qubais di Makkah, karena belum ada pengeras suara pada waktu itu. Belum ada pengeras suara, mic nggak ada, kemudian juga sound nggak ada pada waktu itu. Berdirilah di atas bukit. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya ma'syara Quraisy, ya qaumi, wahai kaumku, wahai kaum Quraisy dan semua suku-suku yang ada. Seandainya saya katakan bahwa dari belakang bukit ini akan ada kuda yang melompat ke atas kalian, apakah kalian percaya? Percaya. Kami tidak pernah menuduh kamu berbohong, karena Rasulullah bergelar dengan Al-Amin. Kemudian apa kata Nabi? Ana nadhirun baina yaday azabin alim. Saya hari ini diutus Allah untuk memberi peringatan azab yang sangat pedih pada hari kiamat. Berdiri Abu Lahab, tabbalaka ya Muhammad, alihadza jama'tana, celaka kamu Muhammad, untuk inikah kau kumpulkan kami di sini? Bodoh amat, siamat aja nggak bodoh. Marah siapa itu? Abu Lahab. Turunlah ayat dalam surat Al-Lahab. Coba bacakan. A'udzu billahi minasy mantap ya, luar biasa tilawahnya. Alhamdulillah, anak-anak SMA Unggul sudah bagus dalam hal tilawah. Ini adalah sesuatu yang sangat membanggakan. Kenapa anak-anak sekalian? Karena kemarin waktu tes untuk masuk kuliah ya, di UIN Araniri dan Unsyah,
banyak anak-anak Aceh ini yang tingkat SMA belum bisa baca Al-Quran. Tapi alhamdulillah di SMA Unggul ini Bapak lihat semuanya sudah bisa baca Quran. Inilah yaitu generasi-generasi Qurani yang akan menjadi manusia-manusia yang sukses di akan datang. Amin ya rabbal. Ketika itu Rasulullah SAW dituduh sihir, dituduh gila, dihina oleh kaumnya, sehingga pada waktu itu terjadilah embargo ekonomi. Rasulullah SAW tidak dijual, yaitu makanan dan juga kebutuhan buah-buahan kepada pengikut Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah pada tahun pertama 2 kali makan, tahun kedua sekali makan sehari, tahun ketiga tidak ada lagi makanan. Ketika itulah yaitu ada seorang yang kaya, yaitu Siti Khadijah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah makanya ketika itu Siti Khadijah inilah yang membantu berhasilnya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu anak-anak rahimakumullah, Rasul dikejar, Rasul dibenci, Rasul dibilang yaitu gila dan sebagainya. Rasul pergi berdakwah, hijrah ke Habasyah. Ketika hijrah ke Habasyah, ketika itu sampai di sana bukan disambut, bukan dipersilakan, bukan dimuliakan, tetapi dilempari dengan batu. Itulah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disampaikan oleh kepala sekolah tadi, bahwa kalau tidaklah Rasulullah berjuang dengan peperangan, dengan tenaga, tidaklah sampai Islam kepada kita saat ini. Lalu ketika itu berdarah dahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul berdoa kepada Allah, ya Allah, saya mempunyai kelemahan, ya Allah, mempunyai yaitu kekurangan, ya Allah, dan juga tidak ada daya dan upaya kecuali dengan dayamu. Tolonglah ya Allah, turunlah malaikat Jibal, turun malaikat azab. Ya Muhammad, Allah sampaikan salam kepadamu yang bahwa hari ini akan ditelungkupkan oleh malaikat gunung-gunung yang ada di Taif ini, biar hancur mereka. Nabi SAW apa menjawab? Jangan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuk kaum saya, mereka tidak mengetahui. Itulah Rasulullah itu sayangnya kepada umatnya, walaupun umatnya membenci, umatnya yaitu memusuhi, melempari dengan batu, tetapi Rasulullah SAW tetap mendoakannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak siswa-siswi rahimakumullah, begitulah perjuangan Rasulullah SAW selama 13 tahun di Makkah, membina akidah umat, kemudian hijrah ke Madinah Munawwarah, sampai di Madinah mendirikan negara Islam, sehingga mengutus para sahabat-sahabat Nabi, ada yang ke Yaman, ada yang ke Persia, dan juga ada yang ke Cordova. Dikirim surat oleh Nabi SAW ke penguasa-penguasa. Begitulah Nabi berdakwah. Berdirilah negara Islam di Madinah dengan peperangan menghadapi kaum Quraisy. Ada perang Badar, ada perang Uhud, dan juga ada perang yang lainnya. Begitulah anak-anak perjuangan Rasulullah SAW, penuh getir, penuh yaitu kesulitan dan kesulitan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita untuk melaksanakan, melanjutkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah dari saya walaupun satu ayat. Kalian bisa satu ayat, ajarkan kepada yang lain. Bisa satu permasalahan kalian tahu, ajarkan kepada orang lain. Maka disitulah sama-sama kita ini ummatud dakwah, umat yang
berdakwah. Kalau tidak berdakwah maka Islam ini tidak sampai kepada kita. Maka kalau kalian pergi yaitu ke Banda Aceh, di sana itu ada sebuah kampung Turki, ya kan? Nah, di sana itu kuburan orang-orang Turki, di mana pada zaman Turki Utsmani dulu diutus untuk berdakwah ke Aceh tahun 1335 yaitu Hijriah, apa itu Masehi, ya kan? Yaitu 100 tahun yang lalu. Begitu lamanya sudah di Aceh ini masuk Islam, anak-anak sekalian, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah 10 tahun di Makkah, di Madinah, beliau yaitu berhasil berdakwah dengan menguasai 2/3 dunia. Kalau sekarang kan satu presiden itu hanya satu negara, Indonesia, Malaysia, Thailand, ya kan? Tapi Nabi Muhammad menguasai 2/3 dunia. Jadi begitulah berhasilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Maka ketika beliau dijemput ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu anak-anak rahimakumullah, apa yang beliau ingat? Bukan istrinya, bukan anaknya, bukan keluarganya, tetapi adalah ummati. Ketika itu malaikat Jibril diberitahu oleh malaikat Israel, ya Jibril, kalau bahasa kita Bril, itu bahasa malaikat lah, ya kan? Coba tanya sama Muhammad, apakah Muhammad sudah siap dia dijemput ajalnya? Jadi kalau kita nggak dikasih tahu, tapi Nabi Muhammad dikasih tahu. Itulah saking cintanya Allah sebagai Habibullah, orang yang menjadi kekasih Allah. Ketika itu anak-anak sekalian dikasih tahu, ya Muhammad, maukah, sudikah, siapkah kamu meninggal dijemput ajalmu? Kata Jibril. Apa kata Nabi Muhammad? Siap, katanya. Siap, katanya, kan? Ketika itu anak-anak sekalian, hari itu wafatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Tunggu dulu ya Allah, saya ingin tanyakan bagaimana umatku nanti ya Allah. Lalu malaikat Jibril pergi ke langit, tanya sama Allah, ya Allah, sebelum dijemput ajalnya Nabi Muhammad, dia minta bagaimana nasib umatnya. Kalau kita ini kan lupa Bapak rahimakumullah, ya. Kayak pil KB, kalau pil KB itu lupa jadi, kalau pilkada itu jadi lupa. Waktu dulu kampanye misalnya berapi-api, kalau saya naik nanti, kan begitu sudah naik lupa dia, dapat kursi empuk, ya kan? Mudah-mudahan kalian nanti jadi pemimpin, jadi wali kota, jadi bupati, jadi presiden, siap? Insya Allah bilang, jangan nggak mau. Begitu dia bilang siap, siap insya Allah bilang. Jadi presiden, siap. Bupati, gubernur, kepala sekolah, alhamdulillah. Jadi begitu anak-anak sekalian, ya. Kita adalah menjadi generasi yang Allah pilih nanti dengan agama yang kita yaitu pelajari, dengan ilmu yang kita tekuni. Allah sendiri yang memilih kita. Jangan takut dengan yaitu nasib kita masa yang akan datang. Maka oleh sebab demikian, anak-anak sekalian, persiapkanlah yaitu dengan akhlak yang mulia, dengan ilmu pengetahuan, dan juga dengan berbakti kepada guru dan orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah menetapkan supaya kamu tidak menyembah kecuali Allah dan berbaktilah kepada orang tua. Jangan-jangan nanti anak-anak ketika kalian lagi main HP, lagi disuruh sama mama kalian, "Nak, Ahmad, belikan dulu garam sama mama." Bentar lagi mak, katanya kan. Tapi giliran doinya yang manggil, tengah malam di miss call, jam 2 malam, dilihatnya matanya masih belum melihat, "Hello say," katanya kan.
Itu adalah sudah na'udzubillah, sudah innalillah. Jadi itulah anak-anak sekalian, dan juga menghormati guru. Menghormati guru. Bapak kemarin ketika di Banda Aceh membawa orang tua berobat ke rumah sakit ya. Tiba-tiba ketika sampai ke rumah sakit ada seorang suster cantik ya. Bapak lihat langsung dibantunya mama tadi kan, sampailah ke ruangan ICU, dibawanya berobat dan sebagainya. Bapak pikir dia naksir sama bapak. Bapak kan ganteng juga gitu kan. 3 hari anak-anak sekalian, 3 hari kemudian setelah orang tua bapak keluar dari rumah sakit sudah sehat, seorang suster tadi menyodorkan sebuah amplop, anak-anak rahimakumullah ya. Begitu bapak lihat amplopnya, bapak buka langsung, isinya 2.700.000 ya. Apa kata-katanya? Ini gaji saya pertama wahai dosenku terbaik, katanya kan. Rupanya bukan naksir dia, cuma mau balas jasa. Sayalah murid bapak dulu di Stikes Kota Cane, katanya. Jadi begitu anak-anak rahimakumullah ya. Bapak pikir naksir bisa nambah satu lagi kan gitu kan, apalagi cantik kan. Jadi begitulah anak-anak rahimakumullah ya, bercanda ini. Jadi bagaimana seorang guru itu dihargai jasanya di dunia dan juga dihargai jasanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hormatilah guru kalian dan taatilah peraturan-peraturannya, sehingga kalian nanti akan menjadi guru, akan menjadi menggantikan mereka di belakang hari nanti. Kalian juga akan dapat apa yang kalian lakukan hari ini. Kalau istilah bahasa agamanya, kata Nabi itu kama tadinu tudan. Sebagaimana akhlak kalian sekarang, begitu juga akhlak murid kalian kepada kalian nanti. Kalau kalian bandel sama guru, nanti murid kalian nanti lebih bandel lagi. Jadi gitulah harus ditanamkan di dalam hati. Patuh kepada orang tua dan guru itu kunci sukses anak-anak sekalian. Kemudian Rasulullah SAW tanya sama malaikat Jibril, bagaimana nasib umatku ya Allah? Lalu malaikat Jibril bertanya, sampaikan salamku kepada Muhammad, umat Nabi Muhammad, walaupun yang paling akhir tapi paling pertama masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanya lagi ya Allah, kepada Allah bertanya lagi malaikat Jibril, nanti di hari kiamat ku berikan syafaat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu dicabutlah nyawa Nabi Muhammad sampai ke dadanya, sampailah kerongkongannya, dia menjerit begitu histeris. Apa katanya? Ya Allah, janganlah kau berikan sakaratul maut ini kepada umatku, biarlah saya saja yang merasakannya, asalkan umatku tidak merasakan sakaratul maut. Lalu apa kata Nabi SAW? Baru beliau menghembuskan nafas terakhir, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika itu anak-anak, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Jadi kita harus rela Islam ini sebagai agama kita. Sekali Islam tetap Islam. Nanti di hari kiamat dikeluarkanlah orang yang dalam hatinya ada imannya sebesar biji kurma. Keluar. Ya Allah, keluarkan lagi. Ada yang di dalam hatinya itu imannya sebesar biji zarrah, sebesar atom, sebesar keluar. Begitulah Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat bagi siapa? Yaitu bagi umat Muhammad SAW. Lalu bagaimana cinta kita kepada Nabi? Apa kata Nabi SAW? Nabi bersabda dalam sebuah hadis, barang siapa menghidupkan sunnahku, dia mencintaiku. Siapa mencintaiku bersama saya dalam surga. Mau bersama Nabi dalam surga? Maka hiduplah sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi itu? Yang pertama adalah salat berjamaah.
berjamaah. Nah, ini anak sekalian yang laki-laki pulang nanti ada musalla masjid di dekat rumahnya, hidupkan salat berjamaah. Coba lihat Pak Kepala Sekolah kita, beliau dimanapun rajin salat berjamaah ya. Maka Allah sukseskan dunia akhirat. Ketika kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala, kemudian sunnah Nabi juga adalah anak-anak sekalian, banyak kita memberi salam. Kalau kita jumpa kawan, assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan kayak orang barat, jumpa kawan halo soy, kan? Jangan gitu ya. Karena salam itu adalah doa. Salam itu nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi, beri salam kepada orang yang kamu kenal dan kepada orang yang tidak kamu kenal. Kemudian begitu juga musafahah. Jumpa guru cium tangannya, jumpa kawan bersalaman. Jangan jumpa cewek baru salaman. Itu nggak boleh ya. Jumpa cewek salaman nggak boleh, itu dilarang ya kan. Anak-anak rahimakumullah. Jadi sunnah Nabi SAW juga adalah bagaimana kita hidup, yaitu saling bersaudara. Al mukmin akhul mukmin. Orang beriman itu bersaudara dengan orang beriman. Tabassum fi wajhi akhika sadaqah. Bertemu teman kita senyum. Jangan bertemu cewek senyum. Ya kan? Ketika dipanggil oleh guru, ketika dipanggil oleh ibu kita, Muhammad, haruslah menghadap dengan tubuh kita. Jangan nanti iya Pak, punggung dikasih ya. Iya Bu. Jadi harus menghadap. Muhammad, palingkan langsung. Begitulah, yaitu adab-adab kita kepada orang tua, adab kepada guru. Kemudian orang yang cinta Rasulullah itu banyak yaitu berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qamarun. Apa lagi? Jadi berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man shalla alayya marrah, sallallahu alaihi asyara marrah. Barang siapa berselawat kepada saya sekali, kata Nabi, Allah berselawat kepadanya 10 kali. Barang siapa berselawat 10 kali, halat lahu syafa'ah yaumal qiyamah. Dia akan mendapatkan syafaat Nabi pada hari kiamat. Maka ketika kalian ingin sukses, perbanyaklah selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam momen Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kali ini, anak-anak sekalian, marilah kita contoh, yaitu toladan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh akhlaknya, contoh yaitu ibadahnya, contoh yaitu pergaulannya. Begitu juga kita contoh yaitu kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Lebih kurang mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Kalau ada kata-kata yang salah, Bapak mohon dimaafkan. Marilah kita tutup dengan membaca doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد يا الله كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا يا الله جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اهدنا الصراط المستقيم
المستقيم صراطك الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini ya Allah kami berkumpul di aula ini ya Allah untuk mencintai dan juga memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah anugerahkan kepada kami syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari tidak ada bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang bersih hatinya ya Rabbal alamin. Allahumma ij'alna minan najihin. Allahumma ij'alna minan najihin. Ya Allah, jadikanlah siswa-siswi SMA Unggul ini sukses semuanya ya Allah. Sukses dalam agama, sukses dalam pendidikan, sukses dalam karir ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Iskandar LCMA.